ini milik saya, ini punya saya, ini punya saya saja, bukan punya yang lain. Tapi bila rasa memiliki ini dah kita balikkan pada Allah, Allah pinjamkan pada saya sekejap, lepas itu dia ambil balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Ashabul fadilah yang saya hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuan Imam EJK Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq beserta seluruh jamaah muslimin muslimat, semoga kita semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik dan mulia kuliah zuhur ini, yang ingin saya sampaikan tajuk adalah tentang bahagia. Petani menanam padi di sawah yang dia ingin bahagia. Macam mana supaya tanaman ini datang hujan airnya tidak berlebih, tidak datang musuh yang memakan, lalu kemudian berhasil sukses. Begitu juga dengan peniaga, dari pagi dia buka hingga malam dengan modal yang tidak terlampau banyak boleh dapat untung. Maka yang diinginkan itu adalah bahagia. Siapakah orang yang bahagia menurut Islam? Maka ketika seorang ulama ditanya siapa itu orang bahagia, man as'adun nas, siapa orang yang paling bahagia? Maka kata ulama jawabnya adalah man as'adan nas. Man as'adun nas, siapa orang paling bahagia? Man as'adan nas, orang yang paling bahagia adalah orang yang boleh membahagiakan orang lain. Maka dalam Islam diajarkan kebahagiaan itu bukan diri kita sendiri, tapi macam mana kita boleh membuat orang lain bahagia. Itulah orang yang paling bahagia. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang lelaki sahabat Nabi SAW, Ayul amal khairun, apa amal yang paling baik? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Salat pada waktunya menunjukkan kebahagiaan itu dari dalam diri kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang bahagia tapi dalam dirinya tidak ada hubungan dengan Allah, maka kebahagiaan itu hanya bahagia di mata kita, tapi dalam pandangan Allah tidak. Jadi yang pertama sekali syarat kita bahagia adalah hubungan kita dengan Allah. Duribat alaihimuz zillatu, manusia itu akan sentiasa dihinakan, dijatuhkan, direndahkan. Ainama suqifu, dimanapun mereka berada, di Amerika, di Europe, di Asia, semuanya akan direndahkan, dihinakan. Illa kecuali bihablim minallah, dia ada hubungan baik dengan Allah. Selepas itu wahablim minan nas, hubungan dengan manusia. Jadi syarat yang pertama, hubungan kita mesti baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau menyangka diri saya besar, ketika saya dikecilkan orang, saya tak bahagia. Kalau saya menyangka diri saya hebat, ketika saya dihinakan orang, saya sakit hati, saya tak bahagia. Jadi kalau kita nak bahagia, maka jangan besarkan diri kita, besarkan Allah. Di dalam sembahyang, di dalam sholat, kita sedang menghinakan diri kita, membesarkan Allah. Tadi saya dialu-alukan, dipanggil, disebutkan biografi. Ini adalah Profesor Dr. Abdul Somad, belajar di Kahirah, di Maghribi, di Sudan. Semua dah disebut, pensyarah. Tinggal satu lagi yang belum disebut, almarhum. Jadi ketika disebut engkau besar, ketika kita tidak dibesarkan orang, kita rasa tak bahagia, kita dilekehkan orang, kita dikecilkan orang.
maka kita besarkan Allah. Sebesar apapun kita dalam pandangan manusia, kita tetap angkat tangan, yang paling besar adalah Allah. Allahu Akbar. Kalau kita dah besarkan Allah, maka tak ada yang lebih besar lagi daripada Allah. Kalau kita dikecilkan Allah, memanglah kita kecil. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Siapa yang mahu engkau besarkan, dia jadi besar. Siapa yang mau engkau hinakan, dia akan jatuh. Maka kita serahkan semua pada Allah. 2 kali kita ulang. Kali pertama Allahu Akbar. Kali yang kedua Allahu Akbar kabira. Selepas itu, setelah kita memperakui bahwa kita ni kecil, yang besar hanya Allah, selepas itu kita katakan walhamdulillahi katsira. Segala puja-puji hanya milik Allah, bukan milik engkau Abdul Somad. Sehingga kalau ada orang yang tidak memuji, tidak kecewa. Pujian tidak membuat tinggi melambung, hinaan tidak membuat sedih hati dan murung. Kenapa? Karena semua kita dah balikkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manakala kita dapat berita duka cita ada meninggal, kita katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab semuanya akan balik pada Allah, datang daripada Allah, kembali kepada Allah, bukan punya kita. Seorang perempuan meninggal suaminya, lalu datang jiran, kawan, sahabat bagi kesabaran. Sabar puan, jangan sedih hati, semua ini milik Allah, semua kembali pada Allah. Kata istrinya, memanglah saya dah balikkan semua pada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada waktu pagi dan petang kita disunnahkan membaca lepas subuh, awal pagi, lepas maghrib, awal malam. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala apa yang ada di bumi, segala apa yang ada di langit, lillah, punya Allah, bukan punya kita. Kesedihan yang paling dalam adalah ketika kita ada rasa memiliki. Ini milik saya, ini punya saya, ini punya saya saja, bukan punya yang lain. Tapi bila rasa memiliki ini dah kita balikkan pada Allah, Allah pinjamkan pada saya sekejap, lepas itu dia ambil balik, bukan punya saya. Kebesaran, kemuliaan punya Allah. Allahu Akbar. Pujian juga punya Allah. Walhamdulillahi katsira. Suci. Kalau kita rasa diri kita suci, lalu kemudian ada orang olok kita, ejek kita, kita marah. Tapi kalau yang suci itu Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini 3 yang paling asas sekali kalau mau bahagia. Yang besar Allah, pujian milik Allah, yang suci pun Allah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau kita sudah merasa diri kita paling hina, paling rendah, paling tak ada apa-apa, orang susah nak menghinakan kita lagi. Sebab kita dah rasa kita lah yang paling tak ada apa-apa. Dan ini hanya dimiliki seorang muslim ketika dia beribadah salat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya di Kulim di Malaysia, saya dimuliakan, saya tetamu, saya ustaz, saya profesor, saya doktor, saya pensyarah. Tapi bila saya balik ke kampung halaman saya tutup muka saya pakai topi, saya pakai baju biasa, orang tak kenal dengan saya parking kereta pun dia halau, bukan letak sini, pergi sana. Saat itu saya tidak merasa terhina. Sebab apa? Sebab segala kemuliaan, kebesaran, pujian, sanjungan, kesucian bukan punya kita. Maka syarat bahagia yang pertama adalah kita berdamai dengan diri kita. Sebab kita, apa yang dikatakan orang sebut kita mulia, kita rasa diri kita mulia. Orang sebut kita besar, kita rasa diri kita besar. Kalau kita dah merasa diri kita mulia, besar dan suci, bila kita dijatuhkan orang, dihinakan orang, kita marah. Tapi bila kita dah mampu berdamai dengan diri kita, kita katakan ini bukan punya saya. Kalau kita hari ini kita dimuliakan orang, itu hanya karena Allah tutupi aib cacat kita. Kalau Allah bukakan semua, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Itulah mengapa dalam sembahyang kita kata Rabbil firli. Rabbil firli maknanya tutupi.
Kata ghafara, rabbighfirli, tutupi, tutupkan. Kalau kita ambil paku, kita nak gantungkan lampu di dinding, kita pukul dinding ini pecah. Lalu kemudian kita malu, ada tetamu datang, takkan masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini dindingnya pecah, maka kita tutup balik seakan-akan tak pernah terjadi accident, tak terjadi apa-apa. Dinding ini baru, dinding ini elok. Maka begitu jugalah dengan diri kita, kita minta pada Allah, Rabbighfirli. Maka doa masuk masjid, Allahumma firli, ya Allah tutupi segala aib cacat. Dalam sembahyang, Rabbighfirli warhamni. Jadi bahagia yang pertama sebelum keluar, sebelum kepada istri, kepada anak, kepada kawan, kepada jiran, di dalam diri kita sendiri kita betulkan. Karena kebahagiaan itu datang, letaknya bukan di mata, bukan di telinga, bukan di tangan, bukan di kaki, letaknya ada di dalam hati. Maka hati inilah tempat Allah memandang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak pandang badan kamu, wala ila suarikum, Allah tak tengok rupa kamu, muka kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang Allah adalah hati kamu.